Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi terkait kontekstualisasi Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa. Anggota kelompok kami terdiri dari Faradilah Nur Badriah, Halimatus Sadiah, Horonisa, Rosa Ayudioh Firdausa, Sasti Nanda Jayanti. Terdapat 4 pembahasan pada kontekstualisasi Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa. Yang pertama, Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa. Kedua, Pancasila sebagai pondasi pendidikan Indonesia. Ketiga, profil pelajar Pancasila. Keempat, pendidikan yang berpihak pada peserta didik pada abad 21. Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia pada pendidikan memiliki peran yang sangat penting dan multidimensional. Dalam pendidikan, Pancasila juga menekankan pada pembentukan karakter dan sikap positif siswa melalui nilai-nilai seperti gotong royong, keadilan sosial, dan demokrasi. Pendidikan yang berpusat pada Pancasila mendorong siswa untuk menjadi individu yang bertanggung jawab, peduli terhadap sesama, dan aktif dalam membangun masyarakat yang adil dan berkeadilan. Dengan demikian, Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia pada pendidikan merupakan landasan yang kokoh untuk membentuk generasi muda yang memiliki kesadaran moral, sosial, dan politik yang tinggi serta siap menghadapi tantangan zaman yang kompleks dan beragam. Pancasila sebagai pondasi pendidikan Indonesia. Menjadikan Pancasila sebagai pondasi pendidikan Indonesia merupakan salah satu langkah strategis dalam membangun bangsa yang bermartabat dan berkemajuan. Dengan komitmen dan kerjasama dari semua pihak, Pancasila dapat menjadi pedoman moral dan sumber inspirasi bagi generasi muda Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Dengan memaknai dan menjadikan pedoman nilai-nilai luhur Pancasila dalam pendidikan nasional yang tercermin pada profil pelajar Pancasila diharapkan dapat mewujudkan terciptanya semangat peserta didik melalui berbagai kegiatan yang berfokus pada pengembangan karakter. Pendidikan yang berpihak pada peserta didik di abad 21. Pendidikan yang berpihak pada peserta didik di abad 21 adalah pendidikan yang memfasilitasi kebutuhan peserta didik di mana peserta didik terdiri dari berbagai latar belakang karakteristik yang berbeda mulai dari ras, suku, agama, adat, budaya, minat, motivasi, gaya belajar, dan tingkat kecerdasannya. Sehingga guru memihak kepada peserta didik agar peserta duduk bebas menentukan pembelajaran yang diinginkan namun tetap sejalan dengan tujuan pembelajaran nasional yang telah ditentukan, hanya caranya saja yang berbeda atau dilakukan pembelajaran berdiferensiasi. Cara mewujudkan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad 21. Dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Artinya, ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya, serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dimensi ini merupakan pengamalan dari sila pertama dalam Pancasila. Elemen-elemennya meliputi akhlak beragama, contohnya melaksanakan sholat 5 waktu. Akhlak pribadi, contohnya jujur terhadap diri sendiri. Akhlak kepada manusia, contohnya membantu korban bencana alam. Akhlak kepada alam, contohnya menjaga kebersihan lingkungan. Akhlak bernegara, contohnya patuh terhadap undang-undang. Dimensi berkebinekaan global. Pelajar Indonesia mampu mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam interaksi dengan budaya lain sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Dimensi ini merupakan pengamalan dari sila ketiga dan kelima dalam Pancasila. Elemen-elemennya meliputi: pertama, mengenal dan menghargai budaya, contohnya mempelajari budaya sendiri dan budaya lainnya, sehingga menyadari akan beragaman budaya yang ada di Indonesia. Kedua, komunikasi dan interaksi antar budaya, berkeadilan sosial, menggunakan bahasa Indonesia, tidak membeda-bedakan teman. Keempat, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan, contohnya tidak mengolok-olok kebudayaan suku dan adat lain, serta mampu menjaga kelestarian budaya sendiri. Dimensi bergotong royong.
Maksudnya, menjadi pelajar Indonesia memiliki kemampuan bergotong royong atau kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan dengan lancar, mudah, dan ringan. Dimensi ini merupakan pengamalan dari sila kedua dalam Pancasila. Elemen-elemennya meliputi: pertama, kolaborasi, contohnya mampu bekerja sama dengan teman untuk mengerjakan tugas atau melakukan proyek. Kedua, kepedulian, contohnya membantu teman yang sedang kesusahan. Ketiga, berbagi, contohnya memberikan hal-hal sederhana seperti kue dan jajan saat istirahat. Dimensi mandiri, maksudnya menjadi pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Elemen-elemennya meliputi: pertama, pemahaman diri dan situasi yang dihadapi. Kedua, regulasi diri. Dimensi bernalar kritis, maksudnya menjadi pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisa informasi, mengevaluasi dan menyimpulkannya. Elemen-elemennya meliputi: pertama, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Kedua, menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Ketiga, merefleksikan dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Dimensi kreatif, maksudnya menjadi pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinil, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Elemen-elemennya meliputi: pertama, menghasilkan gagasan yang orisinil. Kedua, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil. Ketiga, memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Mengimplementasikan perwujudan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad 21 yaitu: pertama, mengawali dan mengakhiri pembelajaran dengan doa dan saling sapa. Kedua, memberikan cerita-cerita inspiratif dalam kegiatan pembelajaran. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara bangsa Republik Indonesia dan pilar kebangsaan menjadi entitas dan identitas bangsa Indonesia. Sebagai masyarakat Indonesia yang etnis dan budaya beragam, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sangat sesuai untuk menggambarkan banyaknya keberagaman tersebut yang disatukan dalam kebinekaan. Saat ini, pembelajaran dikonsepkan supaya berpusat pada peserta didik yang berorientasi pada proses dan mengembangkan pada kemampuan kolaborasi, bukan kompetensi yang diwujudkan melalui profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila berperan sebagai referensi utama yang mengarahkan kebijakan-kebijakan pendidikan termasuk menjadi acuan untuk para pendidik dalam membangun karakter serta kompetensi peserta didik. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap